dengan doa, silakan ketua kelasnya untuk memberi doa. Untuk siap gerak. Sebelum mulai pembelajaran pagi hari ini, berdoa menurut agama dan diberikan masing-masing. Sudah mulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabar kalian hari ini guys? Baik. Udah semangat semuanya? Udah. Semangat ya? Enggak. Enggak semangat. Kenapa enggak semangat? Mas Jordan? Belum sarapan. Belum sarapan. Udah tadi. Oh iya. Materinya tentang penelitian sejarah dan historiografi. Kemarin udah disampaikan materi apa? Diakronis, kronologi, periodisasi, dan sinkronis. Kita review sedikit ya tentang diakronis, kronologi, dan periodisasi serta sinkronis. Minta tolong selalu ada yang menyebutkan apa itu diakronis. Apa mbak? Apa? Bisa catatan kalian? Ada. Ada. Yang ada punya catatan nanti. Yo. Untuk hari ini kita akan review sedikit tentang materi apa aja tadi diakronis, lalu kronologis, periodisasi, dan sinkronis. Untuk pengertian dari diakronis, ada yang bisa menjelaskan? Oke, Mas Angga. Ilmu sejarah berpikir diakronis adalah penjelasan berbagai peristiwa masa lampau dalam ruang waktu yang panjang. Terima kasih Mas Angga. Kemudian ada yang bisa menyampaikan lagi apa pengertian dari kronologi yang masih berhubungan dengan diakronis? Apa? Silakan Mbak. Kronologi adalah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi. Cara berpikir kronologis memiliki arti yakni berpikir secara runtun, teratur, dan berkesinambungan. Terima kasih. Pengertian dari periodisasi siapa yang tahu? Oke, silakan Mbaknya. Periodisasi adalah pembagian waktu sejarah supaya mudah dipahami dalam rentang waktu tertentu. Terima kasih. Berikutnya ada satu lagi apa? Sinkronis. Ada yang bisa menjelaskan sinkronis itu apa? Menjelaskan sebab akibat korelasi pola hubungan dan suatu peristiwa. Terima kasih Mas. Udah kalian. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang penelitian sejarah. Penelitian sejarah. Penelitian sejarah. Nah, apa itu penelitian sejarah? Ya, silakan. Proses yang dilakukan dengan tujuan menemukan, menafsirkan, merevisi fakta sehingga terdapat pengetahuan yang lebih mendalam. Simpelnya, penelitian sejarah itu merupakan sebuah proses. Sebuah proses apa? Penelitian ilmiah yang dilakukan untuk apa? Mengungkap apa? Sebuah fakta dari peristiwa sejarah. Dari peristiwa sejarah. Yo. Silakan, sudah dicatat atau belum? Belum. Dulu. Nah,
Tadi ini kan pengertian dari penelitian sejarah. Otomatis kalau kita mau meneliti sejarah atau mau mengungkap sebuah peristiwa dari sejarah harus memiliki langkah-langkah atau metode yang akan digunakan untuk melakukan penelitian. Ada yang tahu ada berapa metode dalam melakukan penelitian sejarah? Silakan. Ada 5 metode, yaitu pemilihan topik, tema judul, kemudian yang kedua adalah pengumpulan sumber, yang ketiga adalah kritik dan verifikasi, yang keempat interpretasi, dan yang kelima adalah historiografi. Terima kasih. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama ada apa? Pemilihan topik. Yang kedua itu ada heuristik. Heuristik itu apa? Heuristik itu pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber. Yang kedua ada kritik. Ketiga ada kritik sumber. Kritik sumber itu sama dengan verifikasi. Verifikasi apa? Verifikasi sumber yang akan digunakan. Kemudian ada apa lagi? Interpretasi. Interpretasi itu apa? Penafsiran. Penafsiran sumber. Apa penafsiran sumber maksudnya? Apa interpretasi itu kan maksudnya dari penafsiran sumber itu apa? Mengetahui Proses atau pengecekan keaslian sumber. Iya, betul. Ini penafsiran yaitu interpretasi. Yang kelima ada apa? Historiografi. Apa itu? Penulisan sejarah. Baru masuk setelah ini semua lengkap, baru masuk proses penulisan sejarah. Baru sejarah itu bisa ditulis dan diteliti lebih dalam. Silakan bisa. Pemilihan topik heuristik. Heuristik. Yang mana? Interpretasi. Interpretasi. Gimana? Ada yang belum jelas atau belum dipahami tentang penelitian sejarah dan langkah atau metode penelitian sejarah? Sudah dipahami? Sudah ya? Dicerna ya? Gimana? Udah selesai mencatatnya? Bisa kita lanjut? Selanjutnya ada sumber sejarah. Sumber sejarah. Sumber sejarah itu ada berapa? Dua. Apa aja? Primer dan sekunder.
Pengertian dari sumber sejarah Kemet itu apa? Data sebagai data. Ya, nah, sumber sejarah Kemet itu apa? Data yang data utama. Apa bentuknya tadi? Arsip. Arsip itu bisa berupa apa? Foto. Terus naskah. Apalagi? Hup, sedam. Yo. Foto, naskah. Kemudian apa lagi? Peta. Surat apa? Surat-surat penting. Surat-surat penting. Dan lain-lain. Pokoknya kalau arsip itu sebagai data utama itu yang tertulis. Kalau sumber primer itu yang tertulis. Kemudian ada sekunder. Oh ya, selain tertulis, ini sumber sezaman ya. Maksudnya ini tuh adanya tuh ditemukannya ya. Misalnya tanggal apa ya? Naskah proklamasi 17 Agustus 1945. Ya berarti itu sezaman dengan peristiwa sejarah proklamasi. Paham sampai sini? Paham kan? Ya, paham. Oke. Lanjut yang sekunder. Sekunder itu apa? Sekunder. Maksudnya dari sumber sejarah sekunder itu apa? Data pendukung. Contohnya apa? Buku. Terus apa lagi? Wawancara. Terus biografi. Sumber lisan itu masuknya ke wawancara. Ini sebagai sumber lisan. Kemungkinan bisa dari pelaku sejarah, ya kan? Yang atau pernah mengalami atau ada di sebuah peristiwa tersebut, tapi dia bukan tokoh utamanya. Geografi terus apa lagi? Artikel bisa nggak? Bedanya primer sama sekunder tadi ini kan dari peristiwa sezaman. Yang ini bukan dari peristiwa sezaman karena sudah ditulis atau diutarakan oleh orang lain, bukan peristiwa sezaman. Catat dulu. Selesai dicatat? Sudah. Nah, biar nggak pada ngantuk nih. Sekarang kita ice breaking. Saya minta 2 cewek, 2 cowok untuk menemani saya ke depan. Ahong. Saya pilih ya. Itu. Saya pilih ya. Anda. Aan. Terus yang cewek. Siapa ya yang cocok? Nah, ini mbaknya yang pojok ini. Sama saya. Satu lagi. Apa sih? Ayo maju. Maju ke depan. Ayo. Ayo maju ke depan. Kita ice breaking. Kalian tirukan saya, yang lainnya juga berdiri. Jadi gini, ice breakingnya ya. Tirukan saya. Tapi lihat suami saya itu. Ayam, bebek. Bebek, entok. Ayam dientok bebek, bebek dientok ayam. Ayam bebek, entok-entokan. Ngerti? Udah lihat? Lihat. Satu kali lagi saya contohin ya. Abis itu kalian ikut semua ya. Yang di depan juga ya. Ayam
ayam bebek. Bebek, 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 entok. Ayam dientok bebek, bebek dientok ayam. Ayam bebek, entok-entokan. Gitu ya? Oke ya? Tiruin ya semuanya ya. Ayam, bebek, entok. Gitu. Nanti yang terakhir pas entok-entokan kali ini. Ya? Ya? Ayo, ayo. Ayo. Ayo semuanya ikutin ya sambilannya ya. 1, 2, 3. Ayam, 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 bebek. Bebek, 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 entok. Ayam dientok bebek, bebek dientok ayam. Ayam bebek, entok-entokan. Sekali lagi ya. Ya. Ayam, 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 bebek. Bebek, 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 entok. Ayam dientok bebek, bebek dientok ayam. Ayam bebek, entok-entokan. Terima kasih semuanya, semangat dapat boleh. Oke, tadi ice breaking udah, kalian udah nggak ngantuk, fresh lagi ya. Ngantuk ya. Lanjut kita ke historiografi. Historiografi. Apa tadi historiografi? Penulisan sejarah. Nah, penulisan sejarah itu ada berapa? 3. Apa aja? Historiografi, grafi tradisional, lalu historiografi lagi kolonial, lalu historiografi modern. Historiografi tradisional tuh apa? Ada yang bisa jelasin? Historiografi tradisional apa? Silakan mbaknya. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam berpusat pada suatu daerah tertentu dan bersifat religiosentris berkaitan dengan kepercayaan yang dianggap sakral. Oke, berarti historiografi tradisional itu terjadi pada zaman kerajaan. Zaman kerajaan. Kemudian tadi apa? Bersifat religiosentris. Sentris. Apa itu religiosentris? Berhubungan dengan kepercayaan. Berhubungan dengan kepercayaan. Kekunjungan guys. Yang kolonial. Yang bisa menjelaskan terjadi pada masa kolonial. Terjadi pada masa kolonial. Bersifat apa? Bersifat Eropa sentris. Yang dimaksud Eropa sentris itu apa? Fokus kepada bangsa Eropa yang singgah dan berkuasa di Nusantara. Ya, fokusnya pada bangsa Eropa yang berkuasa di Nusantara. Eropa di Nusantara. Kemudian yang modern itu apa? Yang modern ada yang bisa jelasin? Apa? Historiografi modern berfokus pada rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah dari sejarahnya sendiri.
berfokus pada rakyat Indonesia sebagai pelaku sejarah. Sudah paham tentang 3 historiografi ini dari tradisional, kolonial maupun modern? Silakan Mas Jordan. Dari ketiga historiografi ini ada contohnya enggak? Ada. Setelah ini kita bentuk kelompok dan kalian saya tugaskan untuk mencari contoh-contoh dari ketiga historiografi ini, mulai dari tradisional, kolonial maupun modern. Jadi tiap kelompok nanti mencari contoh dari ketiga historiografi ini. Oke? Boleh? Saya? Sekarang kita mulai bentuk kelompok ya, berhitung 1 sampai 6 mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang kelompok yang dapat nomor urut 1 gabung sama yang dapat nomor 1, yang 2 juga gitu, seterusnya sampai 6. Ayo, duduk berkelompok. Oh, Oke, baik. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kurang 1. Duh, harusnya kan 6. Ini masih 5. Atas 5. Memang gue tak mau dulu. Ya udah nggak apa-apa. Tadi kelompok 4 ya. Kelompok 5, kelompok 6. Oke. Untuk tiap kelompok silakan cari contoh dari masing-masing ketiga historiografi tradisional, kolonial, modern. Tiap historiografi contohnya tenang dulu. Udah bisa dimulai ya. Tiap kelompok udah ready ya. Jadi tugasnya kalian mencari contoh 1 saja dari tiap historiografi. Historiografi tradisional 1 contoh, historiografi kolonial 1 contoh, historiografi modern 1 contoh. Kemudian nanti dipresentasikan perwakilan dari tiap kelompok kalian. Bisa dimulai, kalian boleh mengakses internet menggunakan handphone kalian untuk mencari contoh-contoh dari historiografi yang sudah disampaikan. Yuk, silakan. yo. Oh, ya silakan Angga, ada pertanyaan apa? Ada kesulitan? Langsung contoh apa dibuat penjelasan dulu? Oh, Dikasih langsung penjelasan. aja kalian menyebutkan contohnya. Karena penjelasannya kan sudah disampaikan di depan tadi. Gitu ya? Iya, terima kasih Bu. Yo. Gimana kelompok 1 ada kesulitan? Nggak ada, paham ya dengan tugas kelompoknya? Oke, nanti salah satu disampaikan oleh perwakilan kelompok. Satu orang, Bu. Satu orang. Aan boleh. Bintang aja. Aan apa bintang? Bintang aja. Bu. Aan tak bintang. Rehan ngono ae RE. Wes, ya, asal foto. Kan itu tulisan.
Leader. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Oh, ada pertanyaan apa? Oke, udah selesai? Silakan untuk kelompok 1 dipresentasikan perwakilan kelompoknya. Berdiri saja di tempat. Yuk, silakan Mas Bintang kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk akan menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh historiografi. 1. Historiografi tradisional sejarah Melayu. 2. Historiografi kolonial, History of Java. Historiografi modern, pemberontakan petani Banten 1888. Oke, terima kasih Mas Bintang dan kelompok 1, kasih tepuk tangan dong. Kelompok 2 disampaikan hasil diskusinya, Mas. Hasil diskusi kelompok 2 dari kami, historiografi tradisional, contohnya sejarah Melayu, historiografi kolonial, contohnya History of Java oleh Raffles, historiografi modern, contohnya pemberontakan petani Banten 1888, karya Sartono Kartodirjo. Oke, terima kasih Mas. Dan kelompok 2 kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 3 mana? Nah, ya Mas, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu adalah contoh-contoh historiografi, contoh historiografi tradisional, contoh karya sejarah yang terbentuk. Histori tradisional adalah beban tanah Pasundan. 2. Contoh historiografi kolonial, contoh karya sejarah yang terbentuk. Historiografi kolonial adalah History of Java yang ditulis oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada abad awal ke-19. Contoh historiografi modern, contoh karya historiografi modern adalah pemberontakan petani Banten 1988. Karya Oke. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3, kasih tepuk tangan dulu dong. Yuk lanjut kelompok 4. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya? Oke, Mas Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Contoh historiografi tradisional, yaitu ada Babatan Aceh. Contoh historiografi kolonial, perang di Diponegoro, dan contoh historiografi modern, yaitu ada autobiografi Soekarno karya Cindy Adams. Oke, terima kasih Mas Angga dan kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan dulu Mas Angga. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Historiografi tradisional contohnya Babatan Aceh, historiografi kolonial contohnya Jesse Debs, Pan Indonesia, Sejarah Indonesia yang ditulis oleh Haji Degran. Historiografi modern contohnya Islam dan Masyarakat karya Taufik Abdullah. Sekian presentasi dari saya dan salah lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Tangan dulu. Selanjutnya kelompok 6, silakan perwakilannya Mas
Jordan. Mbak, nggak pakai ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Contoh, historiografi dibagi menjadi 3, yaitu historiografi tradisional adalah babat tanah Jawa, historiografi kolonial adalah Gesendis van Nederland Indies, historiografi modern adalah pemberontakan petani Banten. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dipresentasikan semua ya. Silakan kalian kembali ke meja masing-masing dan jangan lupa bangku dan kursinya ditata seperti semula. Oke. Nanti papan tulisnya jangan lupa dihapus. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Materi yang sudah disampaikan kalian luar biasa. Dan terima kasih juga untuk kelas ini ya, karena sudah kompak tadi kita diskusi dan lain-lain materi. Kalian aktif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.